Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai materi tentang pandangan filosofis tentang metafisika. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama, Vivit Dwi Anggianti, NIM 4318009. Yang kedua, Miftah Aulia Kaisti, NIM 4318026. Dan yang ketiga, saya sendiri, yaitu Safina Imania Rizky, NIM 4318037. Langsung saja, untuk materi kali ini, yaitu ada pengertian metafisika, pandangan filosofis tentang metafisika, dan klasifikasi metafisika. Untuk yang pertama, yaitu pengertian metafisika. Metafisika dalam bahasa Yunani yaitu meta, yang artinya setelah atau dibalik, dan fisika, yang artinya hal-hal di alam. Metafisika adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari penjelasan dan pemahaman mengenai asal atau hakikat objek atau fisik di dunia sehingga hal tertentu menjadi ada. Metafisika yaitu bagian filsafat tentang hakikat yang ada di sebalik fisika. Hakikat yang bersifat abstrak dan di luar jangkauan pengalaman manusia, metafisika secara prinsip mengandung konsep kajian tentang sesuatu yang bersifat rohani dan yang tidak dapat diterangkan dengan kaidah penjelasan yang ditemukan dalam ilmu yang lain. Pada masa sekarang, metafisika dipahami sebagai bagian dari filsafat yang mempelajari dan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan terdalam tentang hakikat segala sesuatu. Pertanyaan-pertanyaan filosofis tersebut membahas dan tertuju pada beberapa konsep metafisik. Dengan kata lain, yang lebih tepat yaitu konsep di luar hal-hal yang bersifat fisik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metafisika adalah suatu studi tentang sifat dan fungsi teori tentang realita. Subbab selanjutnya yaitu pandangan filosofis tentang metafisika. Yang pertama ada David Hume. David Hume merupakan filosof yang menentang metafisika. Ia berpendapat bahwa metafisika itu cara berpikir yang menyesatkan dan khayalan yang sebaiknya karya-karya metafisika dimusnahkan saja karena tidak mengandung isi apa-apa. Metafisika juga bukanlah sesuatu yang dapat dipersepsi oleh indera manusia, sehingga merupakan sesuatu yang senseless. Yang kedua ada Immanuel Kant. Immanuel Kant membagi metafisika menjadi dua, yaitu fenomena dan noumena. Fenomena adalah apa yang terserap indera, misalnya yang dapat diperdebatkan, diteliti, observasi, dan eksperimentasi. Sedangkan noumena yaitu apa yang di luar dari fenomena. Kita tidak mempunyai pengetahuan apapun tentangnya. Kant memang toleransi terhadap metafisika, namun sekaligus menegaskan bahwa hal-hal yang metafisik mustahil bisa ditelaah. Oleh sebab itu, pengetahuan tentangnya adalah tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Aulia Kaisti, NIM 4318026. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan tentang pandangan filosofis tentang metafisika. Pandangan yang ketiga yaitu dari Alfred Julius Ayer. Alfred termasuk filosof yang menentang metafisika. Ia mengatakan bahwa metafisika adalah parasit dalam kehidupan ilmiah yang dapat menghalangi kemajuan ilmu pengetahuan. Problem yang diajukan dalam bidang metafisika yaitu problem semu, yang artinya permasalahan yang tidak memungkinkan untuk dijawab. Yang keempat datang dari Karl James Potts. Ia termasuk filsuf pembela metafisika. Ia mengemukakan pendapatnya bahwa metafisika merupakan upaya memahami cipher, yaitu simbol yang mengantari eksistensi dan transendensi. Cipher adalah jejak, cermin, gema atau bayangan transendensi. Yang kelima dari Al-Kindi.
Metafisika alam Al-Kindi yaitu bahwa alam ini adalah ilatnya. Alam itu tidak mempunyai asal, kemudian menjadi ada karena diciptakan Tuhan. Al-Kindi juga menegaskan mengenai hakikat Tuhan. Tuhan adalah wujud yang hak dan benar, yang bukan asalnya tidak ada menjadi ada. Ia selalu mustahil atau tidak ada. Jadi Tuhan adalah wujud yang sempurna yang tidak didahului oleh wujud lainnya. Yang keenam, dari Ar-Razi. Metafisika yang dibahas oleh Ar-Razi seperti halnya pada filsafat kuno Yunani, yaitu tentang adanya 5 prinsip yang kekal, yaitu Tuhan, universal, materi pertama, ruang absolut, dan zaman absolut. Secara prinsip, tentang metafisika dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan substansi ketuhanannya. Kemudian, akal berfungsi menyadarkan manusia bahwa dunia yang dihadapi sekarang ini bukanlah dunia yang sebenarnya. Dunia yang sebenarnya itu dapat dicapai dengan berfilsafat. Dalam karya tulisnya, Al-Tib Al-Ruhani dalam bidang kedokteran jiwa dijelaskan bahwa ia sangat tinggi menghargai akal. Dikatakan bahwa akal adalah karya terbesar dari Tuhan bagi manusia. Selanjutnya dari Ibnu Sina. Yang ketujuh, pandangan dari Ibnu Sina. Ibnu Sina berpendapat bahwa metafisika adalah ilmu yang memberikan pengetahuan tentang prinsip-prinsip teoritis yang dilakukan dengan cara mendemonstrasikan perolehan sempurna. Prinsip-prinsip tersebut melalui intelek. Metafisika berhubungan dengan maujud sepanjang ia ada. Oleh karenanya, ia ditetapkan pada sesuatu dan bukan karena sesuatu yang partikular diletakkan padanya, melainkan karena ia diterapkan pada prinsip wujud. Yang kedelapan yaitu dari Charles Sanders Peirce. Ia membedakan metafisika dengan ilmu pengetahuan metafisika. Metafisika adalah proporsi yang tidak melibatkan indera sebagai alat penangkap. Metafisika sebagai alat penangkap metafisika, sehingga praktis tidak dapat dianggap sebagai ilmu hal penting. Pengetahuan metafisika menurutnya tetap bersifat disiplin observasional atau mendasarkan pada pengamatan yang mempelajari awal mula dan dasar-dasar unsur alam semesta melalui pengalaman yang mungkin sangat fundamental sehingga sulit diteliti. Metafisika ilmiah dan ilmu pengetahuan menurutnya bukan satu rangkaian kesatuan disiplin, tetapi lebih sebagai urutan hierarki. Metafisika ilmiah merupakan fondasi, sedangkan bangunan ilmu pengetahuan ada di atasnya. Saya Vivit Dwi Anggianti, NIM 4388009, akan melanjutkan penjelasan mengenai pandangan filosofis tentang metafisika. Yang ke-9 ada dari A.R. Lacy. Menurutnya, metafisika pada dasarnya dipersoalkan mengenai substansi atau hakikat alam semesta, yaitu apakah alam semesta tersebut hakikatnya monistik atau pluralistik, yaitu bersifat tetap maupun berubah-ubah, serta apakah alam semesta ini merupakan kesungguhan atau aktual dan berupa kemungkinan atau potensi. Yang ke-10 dari Al-Farabi. Menurut Al-Farabi sendiri, metafisika itu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama itu ada mengenai ontologi, yakni ilmu yang berhubungan dengan wujud serta sifat-sifatnya sepanjang berupa wujud. Yang kedua, ada bagian yang menetapkan prinsip-prinsip demonstrasi dalam ilmu logika, ilmu matematika, dan ilmu kealaman. Dan bagian yang ketiga adalah wujud-wujud yang bukan merupakan benda dan tidak berada dalam benda, yaitu ilmu tentang malaikat, kosmologi, dan kosmogoni. Selanjutnya itu ada klasifikasi metafisika.
Klasifikasi metafisika menurut Christian Wolff yaitu terbagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama adalah metafisika generalis, yaitu ilmu yang membahas mengenai hal yang ada atau pengadaan yang dikenal sebagai ontologi. Yang kedua ada metafisika spesialis. Metafisika spesialis sendiri itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada antropologi. Antropologi yaitu ilmu yang menelaah tentang hakikat manusia, terutama hubungan jiwa dan raga. Yang kedua ada osmologi, yaitu ilmu yang menelaah tentang asal-usul dan hakikat alam semesta. Yang ketiga ada teologi, yaitu kajian tentang Tuhan secara rasional. Sementara itu, Triakara menyamakan metafisika dengan ontologi. Ia menyatakan bahwa filsafat tentang ada dan sebab pertama adalah metafisika tentang ontologi, yang juga membahas mengenai apakah kesempurnaan itu menjadi tujuan inti dan hakikat dari sebuah sesuatu. Baik, dari pembahasan yang telah kami paparkan tersebut dapat disimpulkan bahwa metafisika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang mempelajari penyebab segala sesuatu, sehingga sesuatu hal menjadi ada dan dijelaskan keberadaannya. Metafisika mengajak manusia untuk memahami diri sendiri secara psikis, sedangkan kajian metafisika membawa pengaruh langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan manusia. Baik, sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.